Terima kasih. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mengawali testimoni ngomongin tentang Al-Mafullah Kiai Haji Abdul Wahid, kami mau dengan umat Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlas Agung menulis buku tentang Gus Dur yang 6 jilid, 1 jilid segini. Itu penulisnya Wakil Ketua Umum PB Jati. Monggo Pak Kiai Mukhlas, waktu 7 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abah Nuril, ini saudara saya sekaligus sebagai murid dan juga sekaligus sebagai pimpinan. Jadi tiga ikatan sama beliau. Yang kedua, Mas Eros Jarot, saya sering ke kantornya sama Pak Samsunar. Ya, senior kita Pak Dr. Mukawang, Pak Kapolres, dan seluruh kiai-kiai teman sekalian yang berbahagia yang tidak bisa kita sebut. Alhamdulillah kita bisa hadir di Haul Gus Dur. Terima kasih. Saya sedikit aja cerita tentang Gus Dur. Saya itu punya profesor di Malaysia itu, kebetulan satu rumah dengan Gus Dur di Baghdad. Kata beliau, Gus Dur itu nggak pernah kuliah, kata dia. Tetapi setiap hari itu membawa buku dari perpustakaan itu 1 taksi. Jadi dari perpustakaan 1 taksi dibawa ke rumah dan dibaca. Begitu habis, ambil lagi sampai di perpustakaan itu habis. Jadi menurut profesor saya ini sebagai satu rumah itu, ke istiqomahnya Gus Dur itu melaksanakan Iqra, bacalah. Dan orang kalau Iqra itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilm. Jadi punya karomah. Sehingga seolah-olah beliau itu bisa nebak, padahal itu tidak, itu saintis. Karena kemampuan beliau membaca banyak pengetahuan, sehingga seluruh fenomena itu bisa dibaca meskipun sekian tahun yang akan datang. Jadi pengetahuan itulah Allah memberi karomah. Karomah itu sehingga bukan untuk menilai atau menebak, tidak. Itu saintis, semua saintis. Saya apa yang difikirkan Gus Dur itu lebih kepada saintis. Tapi kadang-kadang kita tahu karomah juga. Satu saat saya mengantar Pak Anwar Ibrahim waktu itu dipenjara oleh Mahathir. Penjaranya itu 15 tahun. 10 tahun timnya itu datang ke Jakarta. Ayo kita main Gus Dur. Anu aja, nggak sengaja saja. Datang Gus menceritakan Pak Anwar ini. Karena waktu ketika di penjara, Gus Dur itu ngirim surat di penjara kepada Anwar Ibrahim. Dan timnya itu menceritakan. Ya berbagai macam lah. Tapi Gus Dur bilang gini, ya saya bantu. Insya Allah mudah-mudahan cepat keluar, tapi jangan boleh banyak bicara kalau udah keluar. Sebulan kemudian, entah apa dengan cara apa, tiba-tiba keluar beneran gitu. Saya juga nggak bisa mikir, padahal masih 5 tahun lagi jatah penjaranya. Dan setelah keluar, ya banyak ngomong juga karena aktivis kan, bang, di penjara lagi. Waduh, ini kadang nggak ikuti orang tua, tapi sekarang alhamdulillah jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri Malaysia itu Gus Durian. Sekarang kita langsung. Yang ketiga, saya ini pernah nulis buku Gus Dur ya. Jadi berhentinya itu gara-gara laptop saya itu sudah virusnya udah, dan saya juga kena virus juga. Nyebut istri itu karena 2 tahun hanya ngurusi Gus Dur. Nyebut istri pun beliau Gus Dur gitu. Saking menjiwai. Jadi wah ini udah error ini. Laptopnya kena virus, pikirannya sudah berhentilah saya. Rencananya kan 9 jilid, biasa NU itu 99 gitu kan. Tetapi begitu 6 jilid, di layout itu pas Gus Dur, begitu tulisannya. Jilid 1 G, jilid 2 O, D dan O, Gus Dur. Akhirnya jadi Gus Dur. Yang layout loh, kok bisa 6, padahal ditarget 9 jilid karena kita sudah kena virus itu. Sehingga kita hentikan. Yang terakhir itu jilid yang ke-6 itu Gus Dur seorang diplomat dan budayawan. Jadi menjadi 6 jilid. Itu sekitar tentang Gus Dur ya. Jadi memang banyak kelebihan-kelebihan dan yang paling penting kita ambil dari Gus Dur itu suka membaca. Itu yang hilang dari kita. Dan yang terakhir Gus Dur itu juga pesan kalau bisa membaca
usahakan bisa menulis. Karena sehebat apapun orang, kalau tidak ada legasi menulis tidak dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir, humornya Gus Dur ini ya. Humornya Gus Dur. Suatu saat Gus Dur itu bercerita, tak tahu ini benar atau enggak. Dia menceritakan di HI itu ada orang Inggris bertanya banyak seseorang, apakah benar ini jalan HI? Orang itu jawab, heeh. Dicari di kamus kan nggak ada. Heeh itu apa artinya kan? Tanyalah orang kedua, apakah benar di HI ini HI? Jawabnya iya. Iya juga nggak ada. Yang terakhir tanya orang ketiga, apakah benar ini jalan HI? Dia jawab benar, right, kan gitu di kamusnya. Kemudian Gus Dur tanya, kenapa saya bertanya satu kok jawabannya beda-beda? Yang pertama heeh, yang kedua, yang ketiga benar. Oh itu tergantung pendidikannya. Yang heeh itu nggak sekolah. Yang jawab iya itu apa? SMP. Itu SMP. Nah seperti saya tadi jawabnya benar, itu saya sarjana. Oh jadi bapak ini sarjana? Heeh. Kembali lagi. Ya, yang terakhir ini soal jatmi ya. Jatmi ini sebetulnya tentang ketarikahan. Tarekah yang dicanangkan oleh Abah ini adalah tarekah kebangsaan. Satu hal yang penting di dalam ketarekahan itu adalah dimensi spiritualitas. Dan yang harus kita bangkitkan lagi adalah spiritualitas kita terhadap alam sekitar kita. Kita ini sudah diajarkan orang-orang tua itu, kalau menebang pohon itu diajak bicara dulu, antara minta keridhaan. Di Al-Quran itu kan diajarkan kita ya Pak Guntur ya, semua akad kita, muamalah kita itu harus antara atas kerelaan. Tidak hanya sesama manusia, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan harus antara. Karena itu dulu ada pakem, kalau nebang pohon ori itu kan, itu ada waktunya, ada harinya, ada neptunya, semua dihitung semua. Supaya apa? Antara. Kalau kita berbaik-baik dengan alam, berbaik-baik dengan lingkungan, insya Allah mereka akan memberi keberkahan. Ini menjadi agenda kita. Jatmi tidak hanya sekedar berzikir tentang munajat takar kepada Allah, tetapi juga kita berzikir kolaborasi dengan alam sekitar kita ini supaya semuanya ini menjadi berkah. Di Al-Quran itu yang disuruh eksploitasi itu laut Pak, bukan hutan. Hutan itu seandainya besok kiamat kamu harus tetap nanam bijian. Tapi kalau di laut boleh. Ternyata di laut itu mudah sekali, begitu angin datang ikan sudah datang lagi. Waja'alnal bakhra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhrijuna minhu khilyatan talbasun. Laut itu boleh. Tapi kita kenapa merusak hutan? Sementara Allah wanti-wanti tidak boleh gegabah untuk menebang hutan. Saya kira itu 3 hal penting tentang Gus Dur. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu fi auni 'abdi ma dama 'abdu fi auni akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kiai Muhammad Sabun waktu PP Jatmi yang telah memberikan testimoni tentang Gus Dur. Selanjutnya